Bapak Ibu, mari kita tutup mata lebih dulu. Kita akan berdoa kepada Dia. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus Tuhan kami, berkatilah kami dengan firman-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan bisa melakukan isi hati Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga dengan demikian, Engkau berkenan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau benarkan hidup kami di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus senantiasa yang menyertai kami, akan menuntun kami pada jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini judulnya agak konyol menurut saya. Ya, judulnya adalah benarkah angka 4 dan 13 itu sial? Bagaimana menurut Alkitab? Semestinya orang yang berani berkata, "Aku beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kami," baik Kristen Protestan maupun Katolik, sudah pasti harus tahu apa yang tidak berdasarkan firman Allah, yang tidak tertulis di dalam kitab suci, itu adalah sampah. Sebab kami hanya beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya. Namun, menyedihkan sekali, pada kenyataan justru banyak orang Kristen, orang Katolik yang percaya, masih percaya akan hal-hal yang demikian. Sampai-sampai bukti banyak yang percaya itu adalah ketika Anda memasuki gedung yang tinggi, bangunan yang tinggi, bertingkat, katakanlah itu hotel, ya, berapa puluh lantai, Anda naik lift, Anda pasti tidak akan jumpai angka 4 dan angka 13. Lantai 4, lantai 13 tidak ada. Itulah bukti bahwa ternyata hal-hal yang demikian bisa dipercaya oleh sekelompok orang atau bangsa sekalipun. Bapak Ibu, kita tidak tahu asalnya dari mana, mengapa angka 4 dan angka 13 itu dianggap tidak baik, dianggap sial oleh sekelompok orang. Tetapi saya berani pastikan ini pasti bermula dari sebuah mitos. Apa yang dimaksud dengan mitos, ya? Mitos ini adalah cerita tradisional nenek moyang orang-orang tertentu, ya. Cerita tradisional dari nenek moyang kepada sekelompok bangsa. Sehingga mereka yang mendapat cerita, pengikutnya meyakini bahwa cerita ini benar. Dan kemudian mereka tidak butuh survei lagi. Sebab apa? Yang bilang adalah nenek moyangku. Aku percaya sepenuh atas mereka. Sehingga apapun yang diceritakan oleh mereka harus aku jalani. Ya, aku jalani. Sebab jika aku tidak lakukan, itu dalam tanda kutip akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik, dampak-dampak yang negatif.
Bapak Ibu, berawal dari mitos, kemudian dilakukan terus oleh generasi demi generasi dan dipercayai ini adalah sebuah kebenaran dan akan berdampak dalam tanda kutip yang tidak baik jika tidak dilakukan atau dalam tanda kutip akan menjadikan baik mendatangkan rezeki jika dilakukan. Akhirnya mitos tadi, cerita tadi berubah menjadi tradisi, menjadi adat istiadat. Bapak Ibu, tadi Anda dan saya sepakat, kita ini orang yang beriman, yang klaim, ngaku, ya, diri kita bahwa kita hanya beriman, hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Sebab Alkitab tidak memberikan catatan tentang angka 4 dan angka 13 itu tidak baik, itu sial. Jelas di dalam kisah penciptaan mula-mula yang jumlahnya adalah 7 hari, Tuhan menciptakan bumi dengan segenap isinya. Setiap hari Tuhan memberkati hari tersebut. Sehingga semua hari menurut Tuhan itu baik. Namun kemudian manusia otak-atik lagi. Ada hari yang sial yang tidak cocok sama kamu. Ada hari yang mungkin cocok sama kamu dan lain sebagainya. Saat engkau melakukan perjalanan, saat engkau melakukan bisnis, saat engkau melakukan pernikahan, macam-macam. Ya, manusia otak-atik lagi di luar kitab suci. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda membaca dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu biasakan sebelum membaca Alkitab, firman Tuhan, biasakan Anda membaca lebih dahulu judul bacaannya itu apa. Di sini tertulis perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu, dalam bacaan ini Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada Anda dan saya bahwa ada ajaran Tuhan Yesus, ajaran dari Tuhan, dan ajaran manusia. Ajaran manusia di dalam bacaan kita tadi adalah ajaran dari ahli Taurat orang Farisi yang terkait dengan adat istiadat orang Yahudi.
Salah satunya jadi masalah orang makan sebelumnya tidak mencuci tangan. Itu bisa dianggap orang ini najis. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus lebih menekankan kepada perilaku. Dia justru kembali bertanya, mengapa kamu juga melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, Bapak Ibu, di sini kelihatan sekali ya bahwa ternyata pada zaman Tuhan Yesus hidup, adat istiadat itu ditaruh di atas firman Allah. Artinya lebih kuat, lebih diyakini benar, lebih dipercaya, lebih gampang dilakukan adat istiadat daripada firman Allah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak benci dengan adat istiadat. Jangan salah. Dia pun melakukan adat istiadat sebagai orang Yahudi. Salah satunya dia melakukan basuh kaki. Bapak Ibu, dia tidak membenci. Tetapi dia benci ketika adat istiadat itu engkau taruh di atas kebenaran firman Allah. Sepertinya adat istiadat ini lebih berkuasa, lebih berwibawa daripada firman Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus di dalam bacaan ini ingin menyadarkan bagaimana dengan perintah Tuhan. 10 perintah Allah, perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Maka akan lanjut umurmu dan keadaanmu baik. Kenapa? Kamu mengeluarkan ajaran yang berbeda dengan isi hati Tuhan. Bapak Ibu, kita baca ayat 4 dan 5. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya, ayahnya, atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Bapak Ibu, jelas di dalam bacaan itu Tuhan Yesus ingin Anda dan saya sebagai anak melakukan firman Tuhan yang satu ini, hormatilah ayahmu dan hormatilah ibumu, itu dengan arti kata yang sangat luas. Anda mesti mempersiapkan uang atau biaya untuk merawat mereka di hari tuanya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, bukan cuma Anda berlaku santun, bukan cuma Anda itu mengangguk-angguk kepada kedua orang tua, tetapi Anda bertanggung jawab sebagai orang yang pertama kali hadir di muka bumi. Firman Tuhan ini kena kepada semua bayi yang lahir. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mengapa? Karena ketika kita masih menjadi bakal bayi, kedua orang tua kita telah berkorban dan berjuang untuk Anda dan saya. Tiba gilirannya sekarang, mereka berdua sudah tua, sudah tidak produktif, sudah lemah. Apa yang harus kita lakukan? Perintah Tuhan datang dan dia bersabda, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yaitu Anda harus menyisihkan biaya, menyisihkan hati, menyisihkan tenaga, menyisihkan pikiran, dan segala fasilitas yang Anda dan saya miliki untuk merawat mereka, membahagiakan mereka, hingga mereka pulang ke surga dengan bibir tersenyum. Nah, Bapak Ibu, ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan ajaran dan ini menjadi tradisi adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka bilang, hei, kalau uang yang kamu sudah siapkan
untuk memelihara kedua orang tuamu sudah engkau persembahkan kepada Allah. Nah, ini diadu. Kurang ajarnya mereka. Ajaran mereka itu mengadu antara kita dengan Allah. Seakan-akan Allah itu butuh persembahan kita. Bapak Ibu catat baik-baik. Jika Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Dia masih membutuhkan persembahan dari umatnya, pasti Dia tidak maha kaya. Tetapi jika Dia adalah Tuhan yang maha kaya, Dia tidak butuh uang Bapak, Ibu, dan saya. Itu pasti. Nah, Bapak Ibu, dipelintir oleh mereka. Mereka bilang, uang yang engkau pakai untuk merawat mereka, membiayai hidup mereka, membiayai kesehatan mereka, untuk membuat mereka bahagia sampai pulang ke surga dengan bibir tersenyum, sudah engkau persembahkan kepada Allah, maka bebaslah kamu. Kamu sudah tidak perlu merawat lagi. Tidak perlu menghormati ayahmu dan ibumu. Sebab apa? Kamu sudah alihkan ini kepada Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu, di zaman sekarang banyak ajaran-ajaran yang mengutip ayat firman Tuhan ini dimasukkan di dalam hal seseorang mempersembahkan persepuluhan. Mana yang lebih dulu, orang tuamu atau persepuluhan? Sebab uangnya terbatas sekali. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Yesus Kristus Tuhan berkata, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya, kata ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Tuhan Yesus marah. Demi adat istiadatmu sendiri, kamu mengajarkan demikian sampai kamu tega menterlantarkan kedua orang tuamu sendiri. Yang sejak engkau menjadi bakal bayi, mereka telah berjuang dan berkorban mati-matian untuk hidupmu, sehingga hari ini ada masa depan untuk kalian. Ayat 7 sampai 9 perhatikan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9 jadi kunci kita. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 9, boleh Anda garis bawahi kata Tuhan Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma kamu jadi Kristen Protestan, Pentakosta. Percuma kamu jadi Katolik, ya. Sedangkan ajaran yang mereka lakukan ialah perintah manusia. Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati. Ketika orang berkata, angka 4, angka 13, itu sial, tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Tidak tertulis di dalam Alkitab, tidak ada dasar firman-Nya. Tetapi mereka lakukan. Maka sekelompok orang ini tadi terkena pasal 15 Matius ayat yang ke-9. Tuhan Yesus bersabda, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, Bapak Ibu, namun yang menyedihkan, kenyataan itu terjadi, ya, bukan cuma angka 4, angka 13. Mengapa angka 4? Banyak orang, khususnya orang Cina, itu tidak mau. Karena bahasa Hokkiannya, bahasa daerah dari suku tertentu, dari etnis Cina, Hokkian. Saya ini suku Hokkian, Cina dari suku Hokkian. Itu 4 itu bunyinya
Itu si. Ya, si. Kemudian bunyi si ini sama dengan si yang artinya mati. Oleh karena itu, ya, ada banyak orang yang menghindari angka 4 ini tadi, si ini tadi, yang karena bunyinya sama, artinya itu berbeda, yaitu artinya mati, itu banyak yang tidak suka. Bahkan ada orang yang tertentu, kalau nomor rumah itu 44, mereka nggak mau. Mengapa? Karena si setelah mati, mati lagi. Si cap si. Sehingga mereka menghindari akan hal-hal yang sifatnya lebih banyak tentang hal-hal yang takhayul. Nah, Bapak Ibu, sedangkan angka 13, banyak orang menganggap 13 itu angka sial. Namun tidak demikian dengan saya. Saya adalah salah satu orang penggemar angka 13. Angka yang orang tidak suka, saya suka angka 13. Sebab apa? Saya lahir tanggal 13 April 1959. Saya lahir tanggal 13, anak sulung saya Jeffrey juga lahir tanggal 13. Nah, Bapak Ibu, ironinya hal-hal yang demikian ragamnya banyak dan orang Kristen, orang Katolik banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Salah satunya feng shui. Terus kemudian salah satunya waktu memakamkan nenek moyang yang meninggal, kakek atau nenek yang meninggal, itu harus, kata mereka, senden gunung, bersandar kepada gunung dan view-nya laut. Karena kalau mendapatkan kondisi yang seperti itu, maka anak cucunya akan diberkati secara jasmani. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika Anda masuk ke pemakaman yang khususnya orang Cina, ya, bukan Kristen, ya, bukan Katolik, ya. Kalau Kristen Katolik seringkali rapi, berbaris rapi, sehingga penggunaan lahannya demikian hemat. Tetapi yang Anda bisa beli, ya, di pemakaman tertentu, orang-orang kaya yang suka dengan feng shui dan lain sebagainya, maka menghadapnya makam itu beraneka ragam. Tergantung orang pandainya atau suhunya itu bicara apa, harus menghadap yang mana. Pasti harus ada yang melihat lebih dulu, mana yang kamu mau beli. Nah, ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itulah kurang lebihnya yang bisa saya paparkan sebagai awal untuk kita membuka interaksi dalam hal tanya jawab. Bahwa kesimpulannya, akhir dari apa yang saya sampaikan, kembali kepada Matius pasal 15 ayat 9. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku. Ini tertuju kepada orang Kristen, orang Katolik. Yang ternyata sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oleh karena itu, orang Kristen, orang Katolik yang melakukan hal-hal tertentu, ya, yang di luar Alkitab, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, percuma kamu datang kepadaku, sebab apa yang kamu lakukan bukan perintah Tuhan, tetapi perintah manusia, nenek moyangmu, kepercayaanmu yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau berkenan berbicara kepada kami. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing, dan berkatilah agar firman-Mu boleh senantiasa mengingatkan kepada setiap kami. Karena firman-Mu akan menjadi pelita
yang menuntun kami, langkah kami di dalam hidup yang benar. Kami percaya ketika Engkau menuntun kami lewat firman-Mu, kami akan berjalan bersama Engkau di jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin lewat firman Tuhan, Tuhan menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu yang senantiasa Engkau benarkan dan Engkau pimpin di dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.